Hai, gimana kabarnya? Kali ini sepenggal kata kita mau bahas film berjudul Retribution dari United States yang tayang pada Agustus 2023. Dengan genre action thriller, memperlihatkan sebuah keluarga yang terjebak dalam mobil. Mereka hanya bisa bergerak sesuai arahan dari teroris. Banyak nyawa berhamburan, reputasi diri juga jadi taruhan. Oke, gak usah lama-lama, mari kita gaskan. Ketika hidup berkecukupan, kadang yang didapat jadi pemicu kehancuran. Perjuangan mendapati kehidupan yang mapan, rupanya jalan gak semulus harapan. Badai rintangan masih berdatangan, gak ada kata keadilan tanpa pengorbanan. Berawal dari pintu mobil yang terbuka, ledakan besar terjadi. Kejadian itu disiarkan di berita, yang mana Matt lagi main sama samsaknya. Panggilan masuk, mengangkatnya itu Anders. Minta Matt konfirmasi ke kliennya tentang kerjasama yang berlangsung, panggilan berakhir. Lihat istrinya, Heather, bilang kalau mau ketemu sama teman. Minta Matt urus anak sementara waktu, Matt yang sibuk sama ponselnya ngaku kalau ia ada kerjaan. Tapi Heather mau hari itu Matt yang antar jemput anaknya. Matt minta maaf, lalu mengiyakan permintaan Heather. Selesai bersiap, Matt mau Emily, si anak bontot, panggil kakaknya untuk turun. Masih sibuk sama ponselnya, Heather mau Matt mengantarkan anak-anaknya tepat waktu, lalu ia pergi. Di mana keributan terjadi? Ya, biasalah, namanya kakak adik kan. Cek keadaan, ayahnya kesal pas tahu Zack niat bolos sekolah dan ia langsung pergi. Matt sama Emily naik mobil. Emily ini latihan bola di mobil. Matt langsung melarangnya. Dan Emily bersuara, ia mau ayahnya datang waktu pertandingan berlangsung. Matt jawab kalau ia nggak ada waktu, meskipun Emily sendiri belum kasih tahu nih kapan pertandingan berlangsung. Mulai pergi, lihat Zack yang masih jalan kaki, ayahnya mau mereka pergi bersama. Naik dengan terpaksa, perjalanan berlanjut. Sambil menghubungi kliennya, Matt ini mampu narik si klien untuk tetap stay di proyek yang mereka kerjain. Dengan kata-kata manisnya yang bisa membuat klien itu tetap bersama. Setelahnya, Emily tanya apa yang dimaksud ayahnya. Matt belum selesai jawab, Zack langsung ngomong kalau itu kebohongan yang nyata. Di kursi belakang mereka masih ribut, dering telepon masuk. Ngira kalau itu ponsel anaknya. Rupanya suara datang dari storage mobil. Ponsel yang entah punya siapa itu diangkatnya. Sempat mau mengakhiri panggilan karena nggak jelas dari siapa, orang misterius itu bilang kalau ada bom di jok mobilnya. Yang mana bom sudah aktif setelah Matt duduk. Panggilan diakhiri, terlalu fokus sama ponsel yang ada, kecelakaan hampir terjadi. Pilih jalan lain. Sambil meraba bawah jok, mobilnya diparkirkan. Memastikan dengan memotret bawah kursi, panggilan kembali masuk. Menggunakan earphone dan menjawabnya, Matt jadi menuruti perintah. Paham mobilnya bisa meledak kapan saja kalau melanggar aturan, orang misterius minta Matt tidak menghubungi polisi atau mobil akan meledak. Yang mana Matt ini cuma minta anaknya dibebasin. Tapi orang misterius mau Matt menurutinya, kalau enggak mobil akan diledakkan detik itu juga. Anaknya ngomong kalau mereka salah arah. Yang mana orang misterius ini tahu kalau Matt sengaja putar arah. Dan ia ngaku kalau mengawasinya. Cek lewat spion, Matt lihat ada motor yang mengikuti. Orang misterius mau ponsel anaknya diambil dan dibuang keluar. Berusaha minta ponsel anaknya dengan lembut, Emily langsung memberikan, sedangkan Zack enggan. Yang mana hitungan mundur berjalan. Kalau waktu sampai habis dan ponsel nggak dibuang, artinya mobil akan meledak. Kesal karena Zack terus membantah, rem dadakan dilakukan dan motor di belakang terjungkir. Yang mana itu rupanya pacar Zack.
mereka niat bolos bersama, mau keluar, ayahnya ngunci pintu sentral. Karena kalau keluar, ledakan besar bisa terjadi. Lanjut jalan, mereka berdebat. Sampai Matt ini akhirnya ngomong kalau dalam mobil ada bom dan emosi mereka jadi mereda. Membuang ponsel ke jalanan, di panggilan itu orang misterius mau Matt mengikuti maps yang dikirimkannya. Menerima panggilan dari temannya yang sama-sama panik karena ada bom di mobil mereka. Sudah lihat mobil satu sama lain, kepanikan itu bikin polisi menghampiri dan ngira kalau pacar teman Matt ini dalam bahaya. Membuka mobil dengan paksa, ledakan besar terjadi. I don't know. Stop. He said to wait. Stop. Just be cool. No. Pergi menghindari TKP. Dalam pelariannya, Matt masih sempat tanya keadaan anak-anaknya untuk mastiin kalau mereka baik-baik aja. Terus melaju yang entah mau kemana, Matt tanya apa yang sebenarnya orang misterius mau. Bahkan minta maaf atas apapun hal yang membuatnya marah, yang sebenarnya Matt sendiri nggak tahu apa. Orang misterius minta Matt ngubungin istrinya untuk ambil uang di brankas, di mana nomor istrinya ini nggak aktif. Matt jadi telepon Christina selaku teman yang mau ditemui istrinya pagi tadi. Namun Christina bilang kalau Heather lagi di pengadilan, nunggu Matt yang nggak datang-datang untuk sidang perceraiannya. Mendengar hal itu, Emily nangis. Dan panggilan gak lagi di loudspeaker. Coba menghubungi kuasa hukum yang ada, panggilan itu berhasil tersambung ke Heather. Cukup panik mengabarkan keadaan, tapi Matt berhasil menenangkan suasana dan minta Heather untuk pergi ke bank dan ambil uang di brankasnya. Minta dihubungi lagi untuk password brankasnya, Matt minta maaf untuk segala kekurangan yang dipunya. Panggilan itu diakhiri. Orang misterius minta Matt tetap bersembunyi sampai istrinya menghubungi. Berita terlihat kalau mereka ngira pengeboman di mobil sebelumnya dilakuin teroris yang sempat terekam CCTV, yaitu mobilnya Matt. Sempat ribut karena perbedaan pendapat, panggilan dari istrinya masuk, dan suara kembali dinyalakan. Mengangkat panggilan itu, kode sandinya tempat pertama kali Matt dan Heather bertemu. Yang mana setelah keluar nanti, Matt mau Heather ngabarin untuk kasih semua isi yang ada di brankasnya, tanpa saling sapa dan panggilan diakhiri. Itu atas dasar perintah si orang misterius. Keluar dari bank mendekati mobil Matt, orang misterius ngubah rencananya agar istri Matt memberikan amplop ke orang berjas biru yang ada di sana. Cukup bingung, tapi semua dilakuin sesuai perintah. Yang mana orang itu juga bingung. Dan mobil berdatangan. Polisi menahan semua yang terlibat, Matt diminta pergi. Menghindari tempat, Matt bingung sama polisi yang ada. Di mana polisi itu sengaja dipanggil untuk ngejebak Matt dengan semua masalah yang terjadi. Menjadikan buronan teroris seperti yang ada di televisi, misi berikutnya adalah mendatangi tempat di mana Anders berada. Lalu Matt ngirim pesan ke Anders, di mana dalam perjalanan itu ada berita yang terpampang di TV besar. Matt ini resmi dianggap sebagai buronan. Panggilan masuk dari istrinya, tapi itu Angela dari organisasi keamanan. Matt langsung menjelaskan kalau semua yang terjadi bukan salahnya. Semua itu karena ada bom di mobil. Minta mematikan jaringan ponsel selama beberapa waktu ke depan untuk menyelamatkan anak-anaknya. Matt jelasin kalau bom itu terhubung sama jaringan untuk bisa meledak. Pihak polisi tetap nolak karena nggak tahu kebenarannya. Orang misterius maksa Matt untuk gerak cepat. Panggilan kembali terhubung dan mobil masih ngelaju. Sampai di tempat sesuai maps, Andres terlihat. Speaker diaktifkan, orang misterius minta Matt ambil semua uang yang ada di Anders kalau Matt dan anak-anak mau selamat. Ditolak dengan ancaman nyawa melayang karena uang, Matt jadi nurut.
ngomong akan membunuh Anders sesuai perintah orang misterius. Masih minta dana gelap Dubai sebesar 208 euro dikirimkan waktu itu juga, Anders nurut. Transfer berhasil dilakukan, orang misterius malah suruh Matt buka laci dashboard mobilnya, yang mana di sana ada pistol. Minta bunuh Anders detik itu juga, dengan ancaman nyawa salah satu harus jadi tebusan. Pistol mulai dikerahkan, anak-anaknya mulai panik. Hitungan mundur juga terus berjalan. Masih gemetar, pistol jatuh dan truk melintas. Gak lama dari itu ledakan terjadi. Kaca yang pecah bikin luka di kaki Emily. Mengikatkan tali untuk menghambat darah yang terus mengalir, Emily yang kesakitan coba tahan sakitnya. Mobil mulai masuk ke jalanan, para polisi juga mulai pengejaran. Orang misterius masih minta uangnya ditransfer, tapi Matt tolak, ngajak untuk ketemu secara langsung setelah ngobati luka anaknya. Perjalanan itu masih berlanjut. Masuk ke terowongan, koneksi panggilan mulai menghilang. Polisi yang ngejar masih ngikutin, yang mana para polisi ini sebenarnya udah blokir jalan. Pengepungan dilakukan, anaknya mulai lemah, dan Matt minta Emily untuk tetap kuat. Di sana juga terlihat ada ibunya yang muncul panik. Matt langsung teriak minta bantuan untuk ngobatin Emily lebih dulu karena anaknya terluka. Tapi semua prosedur keamanan tetap dilakuin. Matt ngasih tahu kalau bomnya itu ada di bawah kursi. Dan pengecekan masih berlanjut sampai orang yang menghubunginya dulu tentang kasus teroris yaitu Angela mulai buka suara. Yang mana Matt ini gak bisa ngomong banyak dan minta anak-anaknya diselamatkan. Singkatnya, dengan pengecekan semua itu anaknya berhasil keluar. Angela bilang kalau ia sudah memblokir jaringan yang ada. Angela sama tim akan berusaha sebisanya untuk menyelamatkan semua nyawa dari bom yang ada. Tapi, Matt rasa nggak ada waktu untuk itu. Dia mau ketemu sama orang yang membuatnya jadi buronan. Sebelum itu, Matt mau ngobrol sama istrinya. Dalam obrolan, Matt minta maaf untuk segala kekurangan dan berterima kasih atas semua hal. Kalimat cintanya itu dibalas dengan harapan kalau Matt harus terus hidup. Ngerasa semua anaknya sudah dalam keadaan aman, Matt pilih pergi yang terus ditembak. Berhasil keluar dari sana, masih dikejar polisi yang ada, panggilan sama orang misterius kembali terhubung. Orang misterius mau uang segera ditransfer. Tapi, Matt minta mereka ketemu secara langsung untuk ambil uang dalam jumlah banyak. Masih coba menghindar dari kejaran polisi yang ada, orang misterius mau mereka ketemu sesuai lokasi yang diminta. Yang mana Matt ini pergi ke tempat orang yang lagi pada demo. Di keramaian itu dengan mobil yang berantakan, seseorang dengan topeng masuk ke dalam mobilnya. Ngancem kalau mereka berdua akan mati bersama di tempat itu kalau nggak segera pergi. Di tempat lainnya, orang misterius mulai buka topeng. Yang mana itu Anders. Rupanya, ia sengaja nyamar dan seolah-olah terbunuh demi mendapati uang dengan nominal besar dan pengubah suara yang ada di lehernya. Matt nggak percaya, karena demi mendapati uang, banyak nyawa yang menghilang. Semua itu Anders lakuin biar Matt yang jadi buronan dan dirinya yang punya uang banyak dari hasil dana gelap, mereka bisa kabur dengan mudah yang tentu mengubah identitasnya juga. Menegaskan kalau Matt seorang pembunuh, rekaman diperdengarkan. Dalam rekaman itu, Matt ngancam untuk Anders transfer uang detik itu juga, kalau enggak ia akan membunuhnya. Bingung sama tingkah temennya itu, Anders mau Matt telepon bank dan minta uang dikirimkan ke kripto biar nggak ketahuan. Membandingkan dirinya yang lebih baik daripada Matt,
Anders ngomong kalau Matt penipu yang terus berbohong, bahkan keluarganya sendiri nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nggak percaya tindakan temannya yang berlebihan. Matt ini berani bertindak apapun saat nggak ada lagi yang ditakuti. Matt pilih ngelaju cepat dengan mobilnya. Sengaja menabrakkan mobilnya sampai hampir terjun ke jurang, mereka diambang batas kematian. Remote kontrol peledak juga terjatuh. Matt berusaha ngelepas diri dari kursi. Bom langsung meledak, para polisi tiba. Yang mana Matt ini masih selamat. Angela lihat hal itu dengan bangga. Kenangan indah Matt kembali muncul. Berita juga menyiarkan kalau teroris yang melakukan pengeboman saat perampasan bank adalah Anders yang ikut tewas di mobil Matt. Yaitu orang yang sempat jadi buronan semua petugas yang ada. Setelah kejadian itu, nama Matt kembali bersih. Cukup menarik karena kita nggak pernah tahu siapa yang tulus dan juga orang lama bukan berarti yang bisa dipercaya. Bikin hidup jadi mulus, apalagi tentang fulus. Pepatah pernah bilang, yang dekat adalah orang yang ahli menjilat. Jadi jangan lupa untuk terus pantengi sekitar. Coba tidak barbar dan terus tegar. Nah, jadi gitu ceritanya, dan begitulah cerita film Retribution. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Salam sepenggal kata kita. Bye.